Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat memasuki ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab sebentar lagi insyaallah. Berikut kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kawan-kawan, sahabat muslim semua, baik terkait dengan kedatangan bulan yang mulia yaitu bulan Rajab, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, yaitu kisah seorang wanita yang mengagungkan bulan Rajab dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu, dan Allah memperlihatkan sebuah keistimewaan yang luar biasa berkat dengan amalan dari si wanita tersebut. Kawan-kawan semua, banyak sekali kisah-kisah terkait keutamaan bulan Rajab yang diterima seseorang yang tekun beribadah di bulan Rajab. Salah satu di antaranya adalah kisah yang akan kita kisahkan ini, yaitu seorang wanita kaya dan terpandang yang berasal dari Baitul Muqaddas, selalu tekun beribadah bila memasuki bulan Rajab. Setiap bulan Rajab tiba, dia mengamalkan amalan sederhana. Apa amalannya? Yaitu hanya membaca suratul Ikhlas 11 kali setiap hari atau malamnya. Hal itu dilakukan untuk menyambut keagungan dan kemuliaan bulan Rajab. Pakaian mewah yang dikenakannya ditanggalkan, dan dia segera menggantikannya dengan pakaian yang sederhana. Dia istiqamah melakukan amalannya. Alkisah pada bulan Rajab, ia jatuh sakit dan meninggalkan pesan buat putranya. Seandainya dia meninggal, supaya dia menguburkannya dengan menggunakan kain kafan yang sederhana, yaitu kain yang selalu dia gunakan ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas di dalam bulan Rajab. Wanita itu pun kemudian meninggal dunia. Dan saat memilih kain kafan buat ibunya, anaknya sedikit menjadi ragu dan merasa gengsi untuk memenuhi wasiat ibunya, karena melihat status ibunya sebagai orang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Akhirnya dipilihkannya kain kafan yang mewah untuk ibunya. Terdorong oleh rasa ria dan pamer kepada masyarakat. Setelah ibunya dikuburkan, di malam harinya sang anak tidur, dan di dalam tidurnya dia bermimpi ditemui oleh ibunya, dan ibunya berkata, "Wahai putraku, kenapa engkau menyalahi wasiatku? Aku wasiatkan untuk dikafani aku dalam kain kafan sederhana yang selalu aku gunakan dalam beramal pada bulan Rajab. Kenapa engkau menyalahi wasiatku?" Maka aku katakan bahwa aku tidak redha kepadamu. Na'udzubillah. Maka anak itu pun terbangun dan terkejut dari tidurnya, bercampur rasa takut karena kesalahan yang ia lakukan kepada ibunya itu.
Akhirnya dia memutuskan untuk menggali kembali kuburan ibunya. Ya, dia datang ke kuburan dan dia menggali. Namun, apa yang terjadi? Setelah digali, sampai kepada keranda dan sampai kepada lubang lahat, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Ia tidak menemukan apapun di dalam kuburan ibundanya. Seakan mayat ibunya telah hilang, raib sama sekali tidak ditemukan olehnya. Hal ini membuatnya bingung dan menangis sejadi-jadinya. Menyesal apa yang ia lakukan. Menyesal telah menyalahi wasiat ibunya. Dan ketika itu, dia mendengar suara panggilan kepadanya. Suara gaib. Entah dari mana yang suara itu berkata, "Ketahuilah bahwa orang yang selalu mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, ia tidak akan mungkin dibiarkan kesepian sendirian di dalam kuburnya. Dia telah diambil dan dibawa ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Cukup sekian. Mudah-mudahan kita menjadi lebih fokus dan lebih termotivasi untuk memperbanyak amalan di dalam bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Beramallah, terutama dengan banyak membaca suratul Ikhlas, dan sebaiknya pilihlah salah satu tarekat yang beredar untuk melakukan pengamalan yang lebih sempurna dengan bimbingan mursyid dan guru, insyaallah. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.